Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anhar Puspitasari. Saya dari kelas Farmasi 2C dengan nomor NIM 2004010103 dari Universitas Perjuangan Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kation golongan 5 untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu tugas untuk ulangan tengah semester mata kuliah kimia kualitatif dengan dosen pengampun apoteker Ibu Sri Rezeki, Magister Sains. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama, ada perbedaan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif ketika suatu analis dibatasi untuk mengidentifikasi keberadaan satu atau lebih unsur atau senyawa kimia, baik organik maupun anorganik. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk menentukan seberapa banyak jumlah suatu unsur atau senyawa dalam cuplikan atau sampel. Yang kedua, analisis kualitatif bertujuan untuk menentukan dan mengidentifikasi suatu zat. Jadi, analisis kualitatif berhubungan dengan unsur ion atau senyawa apa yang terdapat dalam sampel. Sedangkan analisis kuantitatif bertujuan untuk menentukan jumlah atau banyaknya zat. Jadi, analisis kuantitatif berhubungan dengan seberapa banyak jumlah zat tertentu yang ada dalam sampel. Untuk analisis kualitatif, zat yang ditetapkan disebut analit atau konstituen yang diinginkan. Sedangkan untuk analisis kuantitatif, jumlah banyaknya suatu zat tertentu dalam sampel disebut kadar atau konsentrasi. Misalnya, molar, persen berat, gram per liter, atau ppm. Kemudian, kimia analisa adalah ilmu yang mempelajari cara-cara penganalisaan zat kimia yang terdapat di dalam suatu senyawa atau larutan yang akan dianalisa, baik jenis maupun kadarnya. Analisa yang dilakukan di kimia dapat berupa analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Analisa kualitatif adalah penyelidikan kimia mengenai jenis unsur atau ion yang terdapat dalam suatu zat tunggal atau campuran. Analisa kuantitatif adalah penyelidikan kimia mengenai kadar unsur atau ion yang terdapat dalam suatu zat tunggal ataupun campuran. Yang pertama, analisa kuantitatif melalui dua tahap, yaitu uji pendahuluan atau analisa pendahuluan dan uji pemastian. Dalam analisa pendahuluan, analisa yang termasuk di dalamnya adalah analisa fisik senyawa atau uji organoleptik. Uji organoleptik ini berprinsipkan dari pengamatan langsung dengan alat indera seperti bentuk sampel, warna, serta bau dari sampel tersebut. Kemudian, ada uji keasaman. Berdasarkan pada perubahan sifat senyawa atau sampel tersebut, apakah bersifat asam, basa, ataupun netral. Kemudian, ada mikroskopik atau bentuk kristal adalah uji dengan bentuk mikroskop untuk melihat bentuk kristal dari senyawa atau sampel yang akan digunakan. Yang selanjutnya ada uji nyala, adalah uji dengan penggunaan sumber panas dari pembakar bunsen. Prinsipnya adalah pengamatan warna nyala yang dihasilkan oleh sampel yang dipanaskan di atas nyala api bunsen. Uji ini khusus untuk logam dan memberikan hasil yang akurat. Kemudian ada uji kelarutan, dilakukan terhadap pelarut utama yaitu air. Kalau larut dalam air biasanya berupa garam tertentu atau senyawa polar. Nah, kemudian ada dalam metode analisis kualitatif ada istilah yang disebut dengan reaksi spesifik. Reaksi ini dilakukan bertujuan untuk pemastian benar atau tidaknya senyawa tersebut dan mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam senyawa dengan cara pemberian sampel zat. Kemudian dilihat apakah senyawa tersebut dapat bereaksi atau menghasilkan reaksi. Analisa kualitatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan reaksi basa dan reaksi kering. Reaksi basa adalah reaksi yang mana pada pengujian dibuat dengan zat-zat dalam larutan. Reaksi kering adalah reaksi yang mana pada pengujian sampel yang digunakan adalah zat padat. Kebanyakan reaksi kering digunakan untuk analisis semi-mikro dengan modifikasi kecil.
Yang pertama ada teori dasar kimia kualitatif. Analisis kualitatif mengacu pada seperangkat prosedur laboratorium yang dapat digunakan untuk memisahkan dan menguji adanya ion dalam larutan. Analisis ini berlaku untuk kation dan anion. Analisis ini dimanfaatkan analisis kualitatif karena hanya menentukan jenis ion yang ada dalam campuran. Dalam menentukan analisis kualitatif menggunakan seperangkat prosedur yang dinamakan bagian analisis kualitatif, pendekatan yang digunakan untuk memisahkan kation ke dalam golongannya adalah melalui pengendapan. Hasil akhir dari suatu analisa suatu sampel adalah pengendapan ada atau tidaknya masing-masing ion dalam bagian analisis kualitatif. Itu diungkapkan oleh Petrucci pada tahun 1992 halaman 352. Kemudian ada teori dasar dua lainnya yaitu dari Anonim tahun 2007 dan Shukri 2008. Selanjutnya ada prinsip analisis pendahuluan kation. Analisis kation memerlukan pendekatan yang sistematis. Umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu pemisahan dan identifikasi. Pemisahan dilakukan dengan cara mengendapkan suatu kelompok kation dari larutannya. Kelompok kation yang mengendap dipisahkan dari larutan dengan cara sentrifuge dan menuangkan filtratnya ke tabung uji yang lain. Larutan yang masih berisi sebagian besar kation kemudian diendapkan kembali membentuk kelompok kation baru. Jika dalam kelompok kation yang terendapkan masih berisi beberapa kation, maka kation-kation tersebut dipisahkan lagi menjadi kation yang lebih kecil, demikian seterusnya hingga pada akhirnya dapat dilakukan uji spesifik untuk satu kation. Jenis dan konsentrasi reaksi serta pengaturan pH larutan dilakukan untuk memisahkan kation menjadi beberapa kelompok. Analisis kation. Langkah dalam analisis kation secara umum dapat dikategorikan dalam 3 tahap. Yang pertama, ada tahap pemisahan kation ke dalam golongan. Yang kedua, ada pemisahan kation dari tiap golongan, memisahkan satu kation dalam satu kelompok dari kation lainnya. Dan yang ketiga, ada identifikasi tiap kation satu atau lebih reaksi kimia yang karakteristik atau spesifik untuk suatu kation. Analisis kualitatif kation golongan 5. Klasifikasi kation yang paling umum didasarkan pada perbedaan kelarutan dari klorida, sulfida, dan karbonat kation tersebut. Kation diklasifikasikan dalam 5 golongan berdasarkan sifat-sifat kation tersebut terhadap beberapa reagensia. Kation golongan 5 disebut juga golongan sisa karena tidak bereaksi dengan reagensia-reagensia golongan sebelumnya. Ion kation termasuk dalam golongan ini antara lain ada magnesium, natrium, kalium, dan amonium. Untuk kation golongan 5, reagensia golongannya tidak ada reagensia umum untuk kation golongan 5. Reaksi golongannya, kation golongan kelima tidak bereaksi dengan asam klorida, hidrogen sulfida, atau garam-garam amonium dengan amonium karbonat. Untuk reaksi ion amonium sangat serupa dengan reaksi-reaksi ion kalium karena jari-jari ion dari kedua ion ini hampir identik. Selanjutnya masuk ke identifikasi kation. Yang pertama ada magnesium atau Mg dengan jumlah AR-nya 24,305. Magnesium adalah logam putih dapat ditempa dan dilihat. Ia melebur pada 60 derajat Celcius. Logam ini mudah terbakar dalam udara atau oksigen dan mengeluarkan cahaya putih yang cemerlang membentuk oksida MgO dan beberapa nitrit Mg3N2. Logam ini perlahan-lahan terurai oleh air pada suhu biasa, tetapi pada titik didih air reaksi berlangsung secara cepat dengan menghasilkan reaksi Mg ditambah 2H2O menghasilkan MgOH2 endapan ditambah H2. Magnesium hidroksida jika tak ada garam amonium praktis tidak larut. Magnesium larut dengan mudah dalam larutan asam dengan menghasilkan reaksi Mg ditambah 2H+, menghasilkan Mg2+, ditambah H2. Magnesium membentuk kation bivalen Mg2+. Oksida, hidroksida, karbonat, dan fosfatnya telah larut, yaitu garam-garam lainnya larut. Rasanya pahit, beberapa dari garam-garam ini adalah higroskopis. Residu, untuk identifikasinya, residu dilarutkan dalam beberapa tetes HCl encer dan ditambahkan 2-3 ml air. Kemudian dibagi menjadi dua bagian yang sama, yaitu bagian yang lebih banyak dan bagian yang lebih sedikit.
Untuk bagian yang lebih banyak, olah 1 ml larutan oksina 2% dalam asetat 2M dengan 5 ml larutan amonia 2M. Jika perlu, panaskan untuk melarutkan setiap oksina yang diendapkan. Tambahkan NH4Cl kepada larutan uji, diikuti dengan reagensia oksina amoniakal yang telah dibuat. Kemudian, panaskan sampai mendidih selama 1-2 menit. Adanya endapan kuning muda menandakan adanya Mg oksina, reagensia 8-hidroksikuinolina atau oksina. Untuk bagian yang lebih sedikit, sekitar 3-4 tetes sampel ditambahkan 2 tetes reagensia magneson diikuti dengan beberapa tetes NaOH sampai basah. Adanya endapan biru memastikan adanya Mg. Larutan di natrium hidrogen fosfat yaitu terbentuk endapan kristal putih magnesium amonium fosfat yaitu MgNH4PO4 6H2O jika ada serta amonium klorida yaitu untuk mencegah pengendapan magnesium hidroksida dan larutan amonia. Yang selanjutnya yaitu untuk natrium atau Na. Natrium adalah logam putih perak yang lunak yang lebur pada 97,5 derajat Celcius. Natrium teroksidasi dengan cepat dalam udara lembab, maka harus disimpan terendam seluruhnya dalam pelarut nafta atau silena. Logam ini bereaksi keras dengan air, membentuk natrium hidroksida dan hidrogen. Untuk reaksinya, 2Na ditambah 2H2O menghasilkan 2Na plus ditambah 2OH- ditambah H2. Dalam garam-garamnya, natrium berada sebagai kation monovalen Na+. Garam-garam ini membentuk larutan tak berwarna kecuali jika anionnya berwarna. Hampir semua garam natrium larut dalam air. Untuk identifikasinya, filtrat bagian pertama digunakan untuk mengidentifikasi kation Na. Filtrat ditambahkan sedikit uranil magnesium asetat, kocok dan diamkan selama beberapa menit. Adanya endapan kristalin kuning menandakan Na ada. Reaksinya, Na plus ditambah Mg2 plus ditambah 3U2 2 plus ditambah 9CH3COO menghasilkan NaMgUO23 CH3COO9 endapan. Pengendapan yang paling baik untuk ion-ion natrium adalah pengendapan dengan uranil magnesium atau zinc asetat. Uji nyalanya akan menghasilkan warna kuning kuat yang bertahan lama atau khas. Runutan natrium mungkin terbawa masuk dari reagensia selama analisis, maka sangat penting untuk memperhatikan warna kuning kuat yang muncul dan bertahan lama. Jika warnanya kuning lemah, maka boleh diabaikan. Larutan uranil magnesium asetat, yaitu endapan kristalin kuning natrium magnesium uranil asetat, yaitu NaMgUO23 CH3COO9 9H2O dari larutan pekat. Reaksinya Na plus ditambah 2 ditambah Mg2 plus ditambah 3UO2 2 plus ditambah OCH3COO- menghasilkan NaMgUO23 CH3COO9 8. Reagensia uranil zinc asetat diperoleh kristal kuning natrium zinc uranil asetat dengan reaksi NaZnUO23 CH3COO9 9H2O. Yang selanjutnya ada kalium. Kalium adalah logam-logam putih perak yang lunak. Logam-logam ini melebur pada 63,5 derajat Celcius. Ia tetap tak berubah dalam udara kering, tetapi dengan cepat teroksidasi dalam udara lembab, menjadi tertutup dengan suatu lapisan biru. Logam ini menguraikan air dengan dahsyat, sambil melepaskan hidrogen dan terbakar dengan nyala lembayung. Reaksinya, 2K plus ditambah 2H2O menghasilkan 2K plus ditambah 2OH- ditambah H2. Kalium biasanya disimpan dalam pelarut nafta. Garam-garam kalium mengandung kation monovalen K+. Garam-garam ini biasanya larut dan membentuk larutan yang tak berwarna, kecuali bila anionnya berwarna. Identifikasi kation kalium. Filtrat ditambahkan dengan sedikit larutan natrium heksanitritokobalt 3 atau kira-kira 4 mg zat padat dan beberapa tetes asam asetat encer. Aduk-aduk dan jika perlu diasamkan selama 1-2 menit. Adanya endapan kuning menandakan adanya K dengan reaksi 3K plus ditambah CONO2 63 menghasilkan reaksi K3CONO26 dengan endapan. Endapan tak larut dalam asam asetat encer. Jika ada natrium dalam jumlah yang lebih banyak atau
jika reagensianya ditambahkan berlebihan. Terbentuk suatu garam campuran K2NaCoNO26. Endapan terbentuk dengan segera dalam larutan pekat dan lambat dalam larutan encer. Pengendapan dapat dipercepat dengan pemanasan. Pastikan dengan uji nyala dan lihat melalui dua lapisan kaca kobat warna merah, biasanya tidak tetap atau transien. Sebaiknya kaca kobat itu diuji dengan garam kalium untuk memastikan bahwa kaca itu baik kondisinya. Pada beberapa contoh kaca kobat menyerap sama sekali garis-garis merah kalium. Oleh karena itu dianjurkan untuk memakai spektroskop sederhana bila tersedia. Larusan asam tartat atau larutan natrium hidrogen tartat menghasilkan endapan kristalin putih kalium hidrogen tartat dengan reaksi K+ ditambah H2C4 H4O6, reaksi bolak-balik KHC4H4O6 endapan ditambah H+, K+ ditambah H2C4H4O6-, reaksi bolak-balik KHC4H4O6. Lalu ada ion amonium. Ion amonium diturunkan dari amonia, NH3, dan hidrogen H+. Ciri khas ion ini adalah serupa dengan ciri khas ion logam alkali. Dengan elektrolitis memakai katode dari merkurium dapat dibuat amonium amalgam yang mempunyai sifat-sifat serupa dengan amalgam dari natrium atau kalium. Garam-garam amonium umumnya adalah senyawa-senyawa yang larut dalam air dengan membentuk larutan yang tak berwarna kecuali bila anionnya berwarna. Dengan pemanasan, semua garam amonium terurai menjadi amonia dan asam yang sesuai. Kecuali jika asamnya tak mudah menguap, garam amonium dapat dihilangkan secara kuantitatif dari campuran kering dan memanaskan. Reaksi-reaksi ion amonium umumnya serupa dengan reaksi-reaksi kalium karena ukuran kedua ion itu hampir identik. Identifikasi kation ion amonium terhadap amonia telah diuji. Dengan memanaskan zat asli dengan larutan NaOH, NH3 akan dilepas dari garam-garam amonium. Gas NH3 ini bisa diidentifikasi dari baunya, dari kerjanya atas kertas lakmus atau kertas saring yang dibasahi dengan larutan merkurium 1 nitrat atau dengan uji asam tanat perak nitrat. Dengan menyumbatkan gumpalan kapas longgar-longgar pada bagian atas tabung, tak ada lagi bahaya bahwa cipratan-cipratan larutan NaOH akan memengaruhi kertas reagensia. Ion natrium hidroksida, yaitu gas amonia, dilepaskan ketika dipanaskan dengan reaksi NH4+ ditambah OH- menghasilkan NH3 ditambah H2O. Reagensia Nessler atau larutan basa dari kalium tetraido merkurat 2, endapan coklat merkurium 2, amidoioda basa dengan reaksi NH4+ ditambah 2HGl42- ditambah 4OH- menghasilkan HGO, Hg, NH2i endapan ditambah 7I- ditambah 3H2O. Natrium heksanitrokobaltat 3 dengan endapan kuning dengan reaksinya 3NH4+ ditambah CONO263- menghasilkan NH43CONO26 endapan. Kesimpulannya, kimia analitik adalah cabang ilmu kimia yang berfokus pada analisis cuplikan material untuk mengetahui komposisi, struktur, dan fungsi kimiawinya. Secara tradisional, kimia analitik dibagi menjadi dua jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif adalah penyelidikan kimia mengenai jenis unsur atau ion yang terdapat dalam suatu zat tunggal atau campuran. Analisa kuantitatif adalah penyelidikan kimia mengenai kadar unsur atau ion yang terdapat dalam suatu zat tunggal atau campuran. Klasifikasi kation yang paling umum didasarkan pada perbedaan kelarutan dari klorida, sulfida, dan karbonat kation tersebut. Kation diklasifikasikan dalam 5 golongan berdasarkan sifat-sifat kation tersebut terhadap beberapa reagensia. Golongan-golongan kation memiliki ciri khas, yaitu golongan 5 salah satunya disebut juga golongan sisa karena tidak bereaksi dengan reagensia golongan sebelumnya. Ion kation yang termasuk dalam golongan ini antara lain magnesium, natrium, kalium, dan amonium. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.